Mau THR lebaran motor ini nggak? Boleh sih. Udah follow TikTok aku belum? Ya, ternyata belum follow. It should have been me, not him. It's not fair. Dari seorang konten kreator yang selalu dihujat, selalu dianggap konten-kontennya cuma buat orang jadi sering minta-minta, dan selalu dikira pembohong dengan video-video gimmicknya sebelum nolongin orang yang kurang mampu. 60, 90, 100, genap ya Pak ya? Iya genap Bang. Saya tidak menyangka kalau saya tidak akan Datang sebuah fenomena terbaru di mana banyak netizen akhirnya tahu kalau orang ini hampir aja kena Bennett nggak bisa makan pempek kapal selam di tempat asalnya sendiri. Inilah trailer kocak The Famous Willy Salim. Lu udah mengenal dia pas mau ngebanggain nama Indonesia gara-gara pengen ngelawan Mr. Beast. Gua tekenin sekali lagi, gua akan tetap ngalahin Mr. Beast, mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Sekarang followers gua udah mau 58 juta. Ya kalau lu bilang Mr. Beast nggak bisa dikejar, gua merasa gua bisa kejar ya. Oh, lu pede, lu bisa kejar Mr. Beast. Oke. Lu kasih gua waktu, gua bisa kejar dia. Oke. Tapi gua butuh waktu. Kalau lu udah tahu tekniknya, lu udah tahu permainan di belakangnya, semuanya itu bisnis. Lu mungkin udah mengenal dia pas mau jadi tour guide-nya iShowSpeed, tapi nggak jadi gara-gara ngapain anjay? Cosplay pemerintah bagi-bagi bansos sebelum pilpres. Tapi mungkin ada di antara lu semua sepuh-sepuh subscribernya Willy Salim yang tahu dia pas buat intro video yang masih ada peringatan errornya. Dari sini dong, dari. Hai guys. Oh, hi. Bang, minta iPhone bang. Inilah The Famous Willy Salim, seorang tiktokers yang konten utamanya basically fusion antara uang kaget dan bedah rumah udah kayak perusahaan swasta pengen ngamburin dana CSR. Hampir semua videonya menampilkan bagaimana dia bisa ngasih rezeki nggak cuma ke orang-orang yang gak ada duit, tapi sampai bos perusahaan besar sekalipun. Hingga akhirnya banyak dari mereka yang menjadi pengikutnya dia sampai udah punya jumlah pengikut di TikTok sebanyak 68 juta orang. Semuanya gratis. Semuanya saya yang bayar. Tapi mungkin sedikit dari kalian tahu kalau Om Willy Salim gak cuman buat konten bagi-bagi duit sampai ada bocil yang cita-cita yang mau ketemu dia biar dikasih iPhone. Tapi masih ada beragam konten lain yang bisa lo temukan apalagi kalau nengok ke channel YouTube-nya. Seperti konten jalan-jalan dan ngevlog yang 99% pasti gak bisa dirasain sama masyarakat ekonomi rentan kayak kita. Jadi guys, totalnya ada 8 kamar sama 4 villa. yang canggih-canggih, unik-unik, nggak pernah ada tempat lain. Pokoknya ada speaker. Iya. Ada rumah pohon guys. Konten kuliner kayak Om Tan Boy Kur, konten roasting orang yang ngemis-ngemis di sosial media. Kolom komentar aku isinya semuanya pada ngemis, pada minta-minta. Aku nggak pengen semuanya jadi kayak begini, jadi tempat mengemis online. Bacot. Lu yang banyak bacot. Konten masak-masaknya Bobon Santoso, sampai konten favorit gue, konten musik dengan MV yang super duper niat. Justru itu alasan konten ini jadi favorit gue di channel ini. Dasarnya, orang ini ngelakuin 20% kinerja pemerintah kita dalam menuntaskan kemiskinan. Tapi sedihnya, efek samping konten ini justru ngebuat orang-orang Indo jadi malah demen minta-minta. Dan hal tersebut menjadi topik yang diangkat oleh konten-konten kreator yang lain. Hingga muncul sebuah titik di mana akhirnya orang-orang pada mulai tahu tentang kesalahan Willy Salim dengan membuat sayembara ngalahin followersnya Mr. Beast biar bisa mengharumkan nama Indonesia. Dia aja salut sama gua. Padahal satu-satunya orang di dunia yang punya mimpi, ambisi sebesar ini cuman gua. That chimp is an American hero. Bawa nama Indonesia, bawa nama sendiri, tai banget yang komen. Sayembara tersebut lantas dikomentari oleh banyak kreator yang salah satunya the one and only Om Ferry Irwandi.
Di videonya, Om Ferry dasarnya nasehatin Willy Salim udah kayak Uncle Ben nasehatin Peter Parker pas mau mokat. You've been given a gift, Peter. With great power comes great responsibility. Take my hand, son. No, Uncle Ben. Kemudian menghimbau orang ini untuk lebih memperhatikan lagi jika ingin membuat konten gimmick tanpa didasari dengan fakta yang sebenarnya. Tapi dari kritikan-kritikan tersebut, Om Ferry sendiri masih bisa kasih respect ke dia karena pandai dalam menjaga data pribadi, serta bukan seorang penjahat seperti koruptor dan oknum pejabat yang jelas merugikan orang-orang. Itu oke, nggak masalah. Tapi waktu itu balik hujatan jadi dia salahin orang miskinnya gitu loh. Gue tuh capek, kalian minta-minta, kalian ini. Kan yang buat lu ya. Maksudnya, He's out of line, but he's right. Hingga akhirnya, video Om Ferry ini direspon oleh Willy Salim di podcastnya Deddy Corbuzier aka Close the Door. Ya, Bang Willy Salim pun pernah diundang ke acara yang jadi pencapaian terbesar menjadi seorang YouTubers, yaitu datang ke podcastnya Close the Door sambil nangis. Aduh, gue mau nangis weh. Oh, it's okay. tiba-tiba gue lihat ada dia di Om Ded. Oh iya, Aduh, salah kawan ini. Dan ngobrol bareng Om Deddy tentang gimana suka dukanya menjadi kreator yang bagi-bagi duit terus. Karena dasarnya orang Indo kalau udah ngeliat kesalahan dikit aja, langsung diungkit-ungkit. Giliran udah ngelakuin hal baik, malah gampang dilupain. Seperti yang baru-baru ini terjadi sama dia mengenai tragedi rendang maut. Tepat saat bulan puasa kemarin, niat hati pengen bagi-bagi rendang gratis. Tapi karena persiapan dan kondisi di lapangan yang kurang, terjadilah momen rendang dimaling. Sesaat ketika Willy Salim pergi ke toilet sambil bawa kameramen biar ada dokumentasi boker. Balik-balik bahan makanannya malah hilang. Tapi konten akan tetap menjadi konten. Ia pun tetap mengupload kejadian tersebut ke TikTok. Dan di saat itulah image warga Palembang jadi buruk. Hingga akhirnya Willy Salim yang disalahkan karena udah buat acara makan gratis sampai pengen di-banned daerah Palembang. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Hampir semua konten kreator membicarakan masalah tersebut, sampai pada akhirnya Dr. Richard Lee ingin membuktikan kalau rusuhnya acara tersebut bukan kesalahan warga Palembang dengan membuat acara yang serupa mencari rendang yang hilang. Anjir, judulnya keren banget, udah kayak film. Tapi ternyata beberapa berita mengabarkan kalau di akhir acaranya malah gak beda jauh sama acaranya Willy Salim. Terlepas dari siapa yang salah, kurangnya persiapan dan koordinasi tentu akan membuat suatu acara bisa rusuh, mau itu di daerah manapun. Yang jelas, Willy Salim udah balik lagi buat konten seperti biasanya. Kebon apa lagi yang bakal dia buat? Daerah mana lagi yang berpotensi nge-banned dia? Bercanda. Mari sama-sama kita tunggu. Sejauh ini dia bukan kriminal, dia nggak nyuri uang orang lain, dia tidak merugikan orang lain, dia tidak mengambil hak hidup orang lain. Nah, ini yang harus kita pahami. Story Random Indomaret Girl, Random Indonesian Kids. Hey, ini bawa penjual ST yang viral itu kan? Another podcaster di Indonesia. Agen mata-mata Cina, PewDiePie masih kecil, game kesukaan Haruno Squad, Random Schoolgirl video, Dilan TikTok kamu nanya, orang yang pensiun main Twitter, orang yang punya kekuatan buat bikin meme overuse, W-anime W-animator, stafsus Menteri Pertahanan, influencer yang baru login, dan Uchiha Salim. Inilah terkocak the famous Willy Salim. Yo, terima kasih banyak karena udah lihat video ini. Jangan buat like, comment, dan share. Dan inilah terkocak dari Om Willy Salim, the famous Willy Salim. Gue harus kasih tau dulu kalau misalnya gue gak ada beef sama dia. Gue sama kayak Om Ferry Rwandi ya posisinya kalau misalnya gue buat video ini. Jadi gue doain yang terbaik juga, dan semoga dengan adanya kesalahan dan juga drama-drama yang terjadi sama dia bisa ngambil pelajaran dari semua hal tersebut gitu ya. Oke. Dan karena berhubung ada beberapa komentar yang nyaranin gue untuk mempersingkat sesi baca komentar ini, jadi inilah beberapa komentar yang bakal gue bacain. So check this out, let's go. Apa nih? Om Avrianto, Bang terkocak RU TNI dan Indonesia gelap dong Bang, please. Aduh, gue tahu nih ini bakalan ada di kolom komentar terkocak. Buat lo semua yang belum tahu, gue punya channel kedua, dan biasanya di channel kedua itu gue sering banget ngebahas tentang hal seperti ini. Jadi kalau misalnya emang pengen tahu
pengen gue ngebahas, langsung ke channel kedua aja, oke? Di situ gue lebih proper dalam meneliti. Apa nih? Laude Muhammad Segaf, terkocak Valentinus Resamin lagi viral-viralnya, salah satu news anchor Metro TV. Oh gue tahu, ini yang di ini kan disomasi kan gara-gara katanya banyak banget gimmick dan juga satirnya. pengen gue buat. Apakah gue buat sekarang aja kali ya? Tapi gue ada ini bahan RT. Aduh gimana ya? Nantilah kita lihat nanti. Semoga masih viral ya Om Valentinos. Apa nih? Mamas Cupu harusnya bisa sih bahas konspirasi kebakaran di Bromo sama orang prewedding itu. Betul juga. Apakah itu ada korelasinya? Opo bang, buat Rakocak Wieleno rotasi bang. Gue udah buat Rakocak Wieleno, tapi Wieleno rotasi gue nggak tahu nih. Gue harus nyari tahu dulu. Terima kasih banyak Popo. Arianto, Bang Ray kan udah nikah. Nah sekarang gantian penontonmu yang pada nikah. Anjay. Lagian waktu cepat berlalu dari tahun 2019-2020. Tiba-tiba loncat tahun 2025. Man, gue udah menghibur berapa lama nih? Selama menjadi content creator hampir 10 tahun ya. Dari tahun 2014 coy, sekarang 2025. Gue inget banget Rakocak GGS gue tuh 2014 tuh. Atau 2015 ya. Pokoknya tahun-tahun segitu lah. Sekarang gue ya jadi streamer juga, gokil. Bener men, waktu cepat berlalu, gokil. Gue doain yang terbaik buat lu semua yang udah nikah, yang masih jomblo, yang masih kuliah segala macem. Oke, semangat buat terus hidup. Next, Liga Korupsi Indonesia bang, berani kak? Oke, kita lihat dulu perkembangannya kayak gimana. Apakah ada nader korupsi yang di-reveal sama pemerintah kita sekarang? Yang jelas itu aja mungkin semua komentar yang gue bacain. Terima kasih banyak udah nontonin dan juga selalu nungguin Terkocak meskipun agendanya nggak jelas dan juga kapan videonya bakal rilis lagi gitu ya, updatean terbarunya. Thank you banget buat lu semua yang udah sampai sekarang masih nontonin. Jangan lupa like dan gue tunggu semua komentar kalian di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa.